Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini begitu banyak. Sehingga manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia benar-benar zalim, lagi kufur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa nikmat Allah begitu banyak. Dan semua nikmat yang ada di muka bumi itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair pernah mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa hutha bi ta'ati rabbil ibad wa rabbul ibad sari'un niqam." Apabila engkau mendapatkan kenikmatan, maka jagalah nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan nikmat Allah sedikit demi sedikit. Dan hapuslah semua kemaksiatan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hukumannya. Barang siapa yang selalu ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan Allah ketika nikmat itu diambil sedikit demi sedikit. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Allah katakan, jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya adabku sangat pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka mari kita selalu mensyukuri nikmat itu. Ada beberapa nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang mana nikmat-nikmat itu merupakan nikmat yang paling utama di dalam kehidupan manusia. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kitab Nasaihul Ibad, "An-ni'am sittatu asya." Nikmat yang paling utama ada 6. Yang pertama, al-Islam. Nikmat Islam. Seorang diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka jangan sampai diberikan nikmat Islam, tapi dia rusak Islam itu dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengaku Islam, tapi dia rusak keislamannya dengan melakukan kesyirikan. Ada orang mengaku Islam, tapi dia gunakan keislamannya itu dengan melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya kita lakukan, yaitu menjaga agama kita dari perkara-perkara yang bisa merusak agama Islam itu sendiri. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah menghidupkan beliau di atas Islam dan sunnah. Di antara doa yang beliau baca, "Allahumma ahyina
'alal Islam was sunnah wa ummatana 'alal Islam was sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas Islam dan sunnah, dan hidupkanlah umat kami di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling utama yang harus kita jaga, yaitu nikmat Islam. Kemudian nikmat yang kedua, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang mana Al-Quran sampai kepada kita, yang sering kita baca, yang sering kita renungkan isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu orang-orang yang diberikan nikmat Al-Quran, jagalah Al-Quran dengan baik. Kita baca Al-Quran, kita amalkan isinya, bahkan kita hafalkan ayat-ayat Al-Quran itu. Karena ada orang-orang yang diberikan nikmat Al-Quran, namun dia tidak pernah membaca Al-Quran itu sendiri, apalagi mengamalkan Al-Quran itu. Bahkan ada juga orang yang membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Disebutkan oleh ulama, yaitu Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, tatkala dia menyebutkan tentang sebab-sebab yang menjadikan hati seorang itu mati. Di antaranya adalah qara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Kalian sering membaca Al-Quran, namun kalian tidak pernah mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Seharusnya tatkala kita mendapatkan nikmat Al-Quran, maka kita jaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita amalkan isinya dan kita hafalkan ayat-ayatnya. Kemudian nikmat yang ketiga, yang paling utama dan yang harus kita syukuri, yaitu Muhammad Rasulullah. Adanya Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa risalah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi akhlak umatnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, "Innama bu'istu liutammima shalihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka kita bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad SAW, Islam sampai kepada kita. Dan semua hal telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai ada orang Muslim namun dia menghina nabinya. Ada orang Muslim namun dia merendahkan nabinya. Para ulama dahulu sangat geram, sangat marah ketika melihat ada orang-orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mendengar ada orang-orang yang mencaci maki Rasulullah SAW, sampai-sampai para ulama membuat kitab untuk membantah orang-orang yang mencaci maki Rasulullah SAW. Seperti kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang berjudul As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus terhadap orang-orang yang mencaci maki Rasul. Bahkan Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala juga membuat sebuah kitab untuk membela Nabi Muhammad SAW. Judul kitabnya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Pedang terhunus atas orang-orang yang berani mencaci maki Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Islam, mari kita bela Nabi kita tatkala ada orang-orang yang menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang paling utama yang harus kita jaga. Kemudian nikmat yang keempat, wal afiyah, nikmat sehat. Ini merupakan nikmat yang paling utama yang ada dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan sehat, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan oleh Allah. Maka kita gunakan kesehatan itu untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya ada di antara manusia diberikan nikmat sehat, tapi dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas,
as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalam keduanya. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat kesempatan. Seharusnya kita manfaatkan nikmat sehat itu dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa sakit. Kemudian nikmat yang kelima yang harus kita syukuri yaitu wasitru, nikmat dengan tertutupinya aib kita. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita, ini merupakan nikmat yang paling utama. Ini menunjukkan Allah sayang kepada kita semua. Maka dari itu, kalau kita ingin ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita mengurusi aib orang lain. Jangan sampai kita sibuk mencari aib orang lain. Seharusnya kita sibukkan diri untuk introspeksi diri, mengoreksi kesalahan kita tanpa harus mencari aib-aib orang. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala, dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa'un. Menyebut manusia merupakan penyakit, dan menyebut Allah Subhanahu wa taala merupakan obatnya. Maksud perkataan Ibnu Aun di sini, tatkala seorang selalu mencari kesalahan saudaranya, selalu kepo terhadap urusan orang, gibahin orang, berarti di dalam hatinya ada penyakit. Dalam hatinya ada rasa hasad. Maka jauhi ya perbuatan seperti ini. Ya, sebaiknya kita sibukkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang terakhir yang merupakan nikmat yang paling utama yang harus kita syukuri yaitu waginan nafsi. Tatkala seseorang memiliki hati yang qanaah, dia selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia tidak hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang-orang yang qanaah merupakan orang-orang yang paling bahagia kehidupannya. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja dunia sama saja. Yang penting Allah Subhanahu wa taala berikan kita kecukupan, kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.